Welcome to English Nowadays. Let's conquer the world. Hai and learners, what's up? Kembali lagi dengan saya Miss Nui. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang how to say number in English. Stay tuned in this video. And learners, pernah nggak sih ngerasa bingung ngucapin angka dalam bahasa Inggris? Bagaimana cara ngebedain angka 2 dengan kedua, cara baca bilangan pecahan, ataupun cara nyebutin kata di bilangan yang besar? Tenang aja and learners, aku juga pernah ngerasain kok. Nah, di video ini kita akan bahas dulu apa itu cardinal number dan ada beberapa rules yang wajib and learners ketahui. Let's go! And learners, do you know what is cardinal number? A cardinal number is a number used in counting to indicate a quantity. Jadi, cardinal number ini adalah angka yang digunakan dalam perhitungan untuk menyatakan jumlah. Apa saja sih members of cardinal number? Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, and etc. Nah, kita review dulu bagaimana cara pengucapan cardinal number. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 110, 145, 1,000, 1 million, a billion, a trillion. Angka-angka tadi yang disebutkan adalah cardinal number. There are some rules yang and learners harus tahu nih. Yang pertama, cara membedakan mana yang 15 dan 50, yaitu kita bisa pay attention dari penekanannya. Angka belasan dibaca panjang dan lebih keras di akhir kata. Misalnya 14, 16. The stress is longer and louder. 18, 19. Sedangkan angka puluhan dibaca panjang dan lebih keras di awal kata, seperti 20, 50, 70, and etc. Number 2, a noun that has a cardinal number must be followed by S, except number 1. Jadi kalau and learners menyebutkan kata benda yang ada cardinal numbernya, wajib diikuti dengan S. Contohnya, 3 books, 12 glasses, 125 seats, $100, and etc. Contoh dalam kalimatnya, I buy 3 cups of tea. She borrowed my 4 books last night. I have walked for 9 kilometers. I have stayed in Jampang for 5 years.
Number 3, I always get a question like this. Miss, kapan sih kita nyebutin 100 dengan S dan 100 tanpa S? Dalam konteks ini, 100 yang ada huruf S-nya itu menyatakan ratusan yang belum jelas berapa jumlahnya. Misalkan, I got hundreds of message when my phone was off. Saya mendapatkan ratusan pesan saat HP saya mati. Di kalimat tadi, tidak disebutkan berapa jumlah pesannya. Sedangkan, jika dalam kalimat ada cardinal number-nya, seperti I got 500 books in my library. Dalam kalimat ini, tidak seharusnya ada S setelah kata 100, tapi S diletakkan setelah kata book karena menyatakan plural. So, if you say I have 3,000 followers in my Instagram, that's wrong. That should say I have 3,000 followers in my Instagram. Keep in mind that kalau EN learners menemukan cardinal number sebelum kata 1,000, 100, million, EN learners tidak perlu menambahkan S setelah kata tersebut. Now, let's move to number 4. Rules yang ini penting nih teman-teman. Dalam penyebutan angka atau penulisan angka dalam suatu kalimat. I will give you some sentences related to the numbers. Kalimat A, 5 little cats jump up to my bed. B, I eat noodle 3 times a month. C, we spend $345 at once when shopping. Number D, I need 2 spoons of sugar for my tea. Dari 4 kalimat ini, coba teman-teman analisa. Kalimat yang A, 5 little cats jump up to my bed. Kira-kira kalimat ini benar nggak sih penulisan kata limanya? Nah, benar banget teman-teman. Ini seharusnya tidak ditulis angka, harusnya ditulis dengan huruf karena dia berada di depan kalimat. Jadi ini harusnya itu adalah 5 little cats jump up to my bed. Now let's move to D. D, I eat noodle 3 times a month. Di sini ada kata 3 times. 3 times adalah satu kata. 3. Dalam penulisan, kalau misalkan number itu hanya satu kata, itu tidak perlu ditulis dalam bentuk angka. Tulisnya dalam bentuk huruf. Seperti yang contoh di number 8. Begitupun dengan angka 40, 15, and etc. How about number C? We spend $345 at once when shopping. Is it correct or incorrect? Ya, benar banget. This sentence is correct. Jadi, kalimat ini sudah benar teman-teman. Kalau misalkan cardinal number-nya lebih dari satu kata, itu kita bisa langsung menggunakan angka. Karena kalau misalkan ditulis pakai huruf, sepanjang apa nanti kalimatnya? Then, how about number D? I need 2 spoons of sugar for my tea. Is it correct or incorrect? Ya, sentence ini sudah benar ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau cardinal number-nya hanya satu kata, itu harus ditulis menggunakan huruf. Number 5. Penyebutan dalam angka besar. EN learners, have you ever heard that someone says 110 or 1,225,605? And di sini digunakan di akhir penyebutan bilangan angka tersebut atau di setiap setelah angka ratusan. In the example, 2,375, 1,225,605,
978,234. And the next 222,222,222. Kita bisa lihat teman-teman, untuk memudahkan teman-teman membaca angka yang dalam jumlah besar, teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ketika teman-teman menemukan ada koma di sini, itu koma yang pertama sebutnya adalah thousand. Kalau koma yang kedua kita sebutnya million, then billion and trillion. And I never heard that there is a number more than a trillion. I think most of people just know not more than trillion. Sekarang waktunya teman-teman untuk menjawab kuis di bawah ini. Bagaimana cara penyebutan angka tersebut dalam bahasa Inggris secara benar? Silahkan record your voice, then you can send your recording to my email or to the comment below. Gimana nih IN learners? Sekarang sudah tahu kan bagaimana cara penggunaan cardinal number dan apa itu sebenarnya cardinal number? I think that's all for this occasion, and I hope that you can find a useful thing from this video. See you, bye bye. Thank you for watching. Keep following our next video. See you next time.